Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali Porkoas TV, Forum Komunikasi Wartawan Sumedang, hadir di kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang. Dan alhamdulillah narsum kali ini ada Bapak Insinyur Rudi Suprayogi. Beliau sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Rudi, damai. Waalaikumsalam, alhamdulillah. Semangat Rudi. Siap. Sehat. Boleh kita buka aja Pak Rudi, biar tidak ngap lah, nggak apa-apa. Kita ngobrol santai aja. Bagaimana tentunya sebelum ke hal-hal lain nih, pengen tahu nih sebetulnya tugas pokok dari DKP Kabupaten Sumedang itu apa aja sih Pak Rudi sebetulnya Pak Rudi? Baik Pak Iwan, ya terima kasih pemirsa pada sore hari ini. Siap. Kita bisa ngobrol santai lah. Santai gitu ya. saja. Kesempatannya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk memberikan informasi, gambaran umum tentang pembangunan pertanian Di Kabupaten Sumedang ya? dan ketahanan pangan, betul, Pak ya. siap. Tidak hanya pertanian tapi ada ketahanan Iya, pangannya. iya, Tugas kami Pak Iwan yaitu membantu Pak Bupati dalam urusan ketahanan pangan dan pertanian. Itu kemudian juga uraian tugasnya ya, kami di SKPD Pertanian dan Ketahanan Pangan ini selain menyelenggarakan administrasi pertanian dan ketahanan pangan juga menetapkan berbagai kebijakan terkait dengan subsektor ya. Di Dinas Pertanian itu ada bidang ketahanan pangan, ada bidang perkebunan, ada bidang tanaman pangan, ya, ada bidang hortikultura, ada 5 bidang dan Banyak juga ya, ada 5 bidang ya. Pak. Jadi kalau komoditas yang ditangani banyak sekali, betul, tapi kita pilah-pilah berdasarkan kebutuhan petani. Siap. Ya, mungkin lebih dari 50 komoditas ya. Nah, itu kita pilah-pilah komoditas mana yang menjadi sasaran pembangunan pertanian dan ketahanan pangan. Nah, secara umum Bapak Ibu semuanya, pembangunan pertanian dan ketahanan pangan ini sudah membuahkan hasil ya. Pertama dilihat fakta di lapangan bahwa sampai saat ini sudah terbangun sentra-sentra produksi, Pak. Siap. Ya untuk komoditas padi itu ada sentra-sentra produksi. Sebenarnya padi itu menyebar di 26 kecamatan, tapi ada daerah-daerah ataupun kecamatan yang menjadi sentra produksi, diantaranya di Situraja, Dharmaraja, Conggeang, bahkan Sumedang Selatan juga termasuk sentra produksi. Itu merupakan sentra padi di Kabupaten Sumedang. Ya, banyak sentra lainnya. Ya, selain itu untuk tanaman pangan juga untuk kopi juga ada sentranya di Sukasari, Rancakalong. Kemudian ini juga mulai Wado ini juga mulai berkembang ya. Nah, yang kita bangun itu ke depannya dimulai dari sentra-sentra dulu, Pak. Kemudian dikembangkan menjadi kawasan. Ya. Alhamdulillah sudah terbangun 2 korporasi di Sumedang itu, korporasi Ubi Cilembu dan korporasi Mangga Gedung Gincu. Siap. Itu tetap pengen menjadi pionir di Kabupaten Sumedang. Ya, selain kalau juga, Ubi Cilembu memang sudah dari dulu ya Pak ya? Udah banyak dikenal lah. Ya, tapi dengan korporasi ini diharapkan manajemen usaha tani ini lebih baik. Persoalannya kan petani itu luas lahannya ya sempit-sempit, Pak. Siap. Ya, seringkali kalau mereka bergerak sendiri-sendiri, seringkali dalam hal posisi tawar pemasaran hasil itu jadi rendah ya. Tapi kalau disatukan insya Allah dengan membentuk manajemen usaha yang lebih luas ya, maksud kami ya memperkuat posisi petani khususnya di pemasaran. Tadi Pak Rudi bilang sentra-sentra sekarang sedang digalakan ya, terutama spesial tadi sentra Ubi Cilembu, kemudian nanti sentra banyak jagung itu juga di Cibugel, Pak. Cibugel ya. Kita satukan dengan Wado bisa jadi sekitar lebih dari 2.500 hektar. Ya, belum juga
mulai sekarang juga kacang tanah ya di daerah Situraja, kemudian di Cisitu. Siap. Nah ini kan nantinya lebih efisiensi. Nah itu untuk evaluasi dari sekian banyak sentra nih Pak Rudi, berapakah setiap daerah menghasilkan hasil panen setiap tahunnya itu? Itu regulasinya. Untuk ubi Cilembu, kemudian tadi jagung. Nah untuk produksi ini memang tergantung luas tanam dan luas panen Pak ya. Ya untuk padi dari sisi produksi kita bisa menghasilkan 222 ribuan lebih. Kalau ini sudah dikonversi ke beras ya Pak ya. Nah kemudian posisinya Sumedang surplus dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat, karena kebutuhan masyarakat per tahun ya itu kita hitung 0,27 kilogram per hari kali 336 hari kali jumlah penduduk sekitar 331 ton lah per hari Sumedang harus menyediakan beras, tapi alhamdulillah Pak itu bisa tercapai ya. Bahkan kita punya kontribusi terhadap provinsi maupun nasional. Siap Pak Rudi, untuk meningkatkan tadi sudah tercapai ya kalau untuk bentuk beras nih. Kan tentunya pengen memperluas lahan ya. Bagaimana dengan gerakan percepatan olah tanam atau G-Spot itu masih berlangsung nggak di Kabupaten Sumedang? G-Spot untuk tahun ini tidak ada karena pada waktu itu dilaksanakan tahun 2020 sebanyak 25 hektar di Conggeam ya. Tapi walaupun tidak ada program sebenarnya di petani sepanjang ada air diproses petani ya pasti ngudag-ngudag cair lah gitu dan kecenderungan petani kalau air tersedia ke padi. Nah itu jadi ya memang kalau luas areal bahasa Sunda nama pepelendungan Pak. Apa itu Pak? Ya misalkan jagung naik nu lain bisa turun karena kan lahan ngan sakitu-kitu nah gitu Pak. Jadi seperti jadi kalau boleh tahu nih Pak Rudi, kebiasaan petani di Kabupaten Sumedang tuh gimana situasi gitu? Apakah waktu tanam padi ya tadi tanam jagung atau dikombinasikan? Untuk setahun bisa berapa tanaman yang ditanam di lahan mereka tuh Pak? Sebenarnya di lapangan itu ada pola tanam ya yang sudah memang mantap gitunya. Ada padi palawija padi dan sebagainya. Itu juga kan tergantung kondisi kecukupan air gitu. Hanya yang kami antisipasi gitu, jangan sampai petani menanam nanti kekeringan, nanti kebanjiran. Itu yang kami senantiasa memberitahukan ya. Agak hati-hati pemilihan jenis tanaman menghadapi situasi seperti itu gitu itu. Ya, pola tanam itu sudah mantap Pak. Gitu ya, ada yang indeks pertanamannya 3 kali panen, ya, ada yang 2, ada yang 1 bahkan gitu. Ya. Nah, biasanya petani kan semangat juga apabila ada support urea nih Pak. Bagaimana kontribusi urea sendiri untuk meningkatkan komoditas padi, kemudian tanaman lainnya di Sumedang sendiri nih Pak? Support sarana produksi ya. Nah untuk petani ini kita dapatkan pupuk bersubsidi kan. Kita menggunakan kartu tani bagi petani-petani yang memang luasannya di bawah 2 hektar. Ya. Nah, itu tercatat sekitar 129.000 Pak. Petani padi di Sumedang, dan alhamdulillah dari sisi alokasi ini dalam kondisi mencukupi lah, insya Allah tidak ada gejolak kekurangan ketersediaan pupuk karena kami sudah menghitung sedemikian rupa gitu ya kebutuhan dan relokasi. Alhamdulillah jadi untuk penyaluran pupuk lancar, tidak ada problem ya, tidak ada, sehingga petani bisa melaksanakan penerapan teknologi karena pupuk itu salah satu teknologi. Betul. Nah, ada yang menarik nih Pak Rudi, dengan pola tanam apakah masih tradisional, sekarang sudah pakai
mesin ataukah lebih yang mana nih yang biasa petani padi Sumedang saat ini? Apakah sudah memang mengikuti zaman polanya, tidak maco lagi, atau dengan traktor gimana untuk mengejar proses produksi itu? Ya kondisi lapangan ya mengenai itu variasi ya. Hanya memang kondisi saat ini mulai terasa ada kesulitan tenaga kerja gitu, karena ada yang beralih profesi ya ke kota dan sebagainya gitu. Oleh karena itu mulai dari 5 tahun ke belakang ya kita genjot ya minta dukungan sarana alat mesin baik berupa itu traktor ya, maupun traktor darat, dan memang itu sangat direspon sama petani karena ini mengganti proses ya, produksinya lebih cepat lagi Pak ya. Jadi tidak dipungkiri ya memang alat mesin sangat dibutuhkan karena memang ya tenaga kerja ya mulai beberapa daerah hampir itu kendala ya untuk generasi muda apalagi milenial sekarang ya untuk terjun ke sawah mungkin kesannya gimana nih Pak? Kami mengenai petani milenial itu kan ingin meyakinkan kepada mereka bahwa bisa kok diandalkan di usaha tani ya, di dunia pertanian bisa diandalkan untuk untuk pendapatan dan sebagainya. Fakta di lapangan banyak petani-petani muda ya yang sudah berhasil Pak dengan segala kreativitas dengan digitalisasinya itu sudah mulai Nah ini juga bagi kami ini sangat membantu karena ke depan ya harus ada kaderisasi gitu ya. Seperti itu gitu. Jadi memang untuk membuat kaderisasi para petani muda ini perlu terobosan yang bagus ya dari pihak dinas dan kali ya itu tadi ya persepsi petani yang muda di pertanian bobolokot dan sebagainya gitu ya, memang itu tidak bisa dihindari ya kan? Dengan bersentuhan tapi dengan cara-cara baru ya insya Allah lah dengan teknologi alat mesin dan sebagainya. Dan itu sudah dikenalkan untuk masyarakat di Sumedang sendiri dengan teknik sudah. Biar menarik ya untuk para kaula muda ya untuk ya istilahnya terjun ke pertanian karena gini, strategi mereka sendiri, gayanya mereka sendiri usaha gimana? Di pertanian itu bisa bergerak di saprodi, bergerak di pembibitan dan sebagainya gitu. Apalagi kan cenderung kaula muda itu bergeraknya di pasca panen dengan kemampuannya digitalisasi gitu. Untuk meningkatkan produk, bagaimana pemasarannya ya mungkin ya. Nah, bicara varietas yang unggulan di Sumedang itu apa saja padi yang bisa ditanam di Kabupaten Sumedang nih Pak Rudi? Nah, sebenarnya penggunaan varietas ini ada PUTB varietas unggul baru gitu ya. Betul. Dan alhamdulillah tahun 2021 ini Sumedang dapat bantuan sekitar 14 ribuan lebih. Ya. Bantuan 14 ribuan lebih lah untuk ini tuh ya. Itu sudah disalurkan pada bulan April. Bantuan dari APBN ya, alhamdulillah. Karena ya itu tadi varietas yang memang diminati gitu oleh petani ya. Sekitar 14.261 hektar yang melibatkan 551 kelompok lebih ya, ditambah nah ini untuk bulan Juni ya, untuk bulan tadi bulan April kita menyalurkan 9.482 hektar bibit padi ke para petani. Dibantu Pak semua, melibatkan 551 kelompok, hampir semua desa, 224 desa. Ya itu Pak ya. Kemudian penyaluran kedua itu sekitar 4.000 lebih hektar lah ya, ada di 208 kelompok di 97 desa ya. Jadi alhamdulillah Pak, jadi petani sangat terbantu ya dengan bantuan ini, karena ya itu salah satu pengungkit peningkatan produksi ya, bantuan benih
varietas unggul baru. Ya siap. Itu jadi berasnya besar-besar atau gimana Pak? Pulen atau gimana? Mau bagus juga. Impari direspon Siap. juga. Nah ini Pak Rudi sudah tahu kan selain padi, kemudian tadi ubi, apakah masih ada petani di Sumedang, karena ikon kita kan Sumedang dengan tahu nih. Bagaimana dengan tanaman kedelai sendiri di Sumedang nih? Masih adakah nih para petani menanam kedelai nih? Kondisi kedelai begini Pak ya, kalau lihat kebutuhan 25 ton per hari itu seharusnya kita punya areal itu sekitar 3.000 sampai 4.000 hektar. Nah ya, hanya memang di lapangan kedelai ini agak kalah sih dengan komoditas lainnya gitu. Ya. Kita tahun ini hanya sekitar 800 hektaran. Tapi saya masih memiliki ya harapan besar kalau memang ada varietasnya yang bisa menghasilkan 2,5 ton, ya motivasi petani untuk menanam kedelai lebih semangat lagi karena kondisi saat ini kan baru 1,6 ton per hektar gitu. Masih kurang berarti Pak ya? Masih kurang gitu. Jadi itulah kondisinya gitu. Memang kita belum bisa secara memenuhi kebutuhan, tapi faktanya juga di lapangan bahwa kedelai lokal juga sangat bermanfaat. Betul. Karena kan ada campuran varietas impor dengan lokal. Ya, dicampur ya. Betul, karena keunggulan yang lokal itu kan nilai gizi. Dan juga bisa mempertahankan pepalnya itulah gitu ya. Tapi masih ada yang asli Sumedang itu kedelai? Masih ada. Di daerah mana? Surian, kemudian nanti buah dua gitu ya. Masih ada itu ya. Mereka biasanya mau nanamnya bulan-bulan Januari atau Februari gitu. Jadi sampai 3 bulan baru bahas panen atau gimana? Ya 3 sampai 4 bulan. Untuk kebutuhan mereka sendiri untuk kedelai lokal masih ada ya. Tugas penelitian sih. Betul. Kalau ada varietas yang tadi saya sampaikan ya 2,5 ton sampai 3 ton aja. Nanti insya Allah ya petani itu motivasinya untuk menanam kedelai itu juga bangkit lagi gitu, seperti itu. Ya, kita masih berbincang dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang, ada Bapak Insinyur Rudi Suprayogi. Tadi sudah banyak penjelasan bagaimana kondisi petani di Kabupaten Sumedang, kemudian varietas apa, kemudian keadaan lahan dan bagaimana untuk penyediaan bibit yang sudah disupport. Ya, harapannya tentunya Sumedang bebas ya, surplus dengan hasil padi yang meningkat, serta komoditas perkebunan lainnya selain kopi juga ya Pak Rudi ya. Sekarang tengah digalakan juga Sumedang, tadi ada buah-buahan juga, dengan buah hincunya juga. Bahkan sekarang kan dalam rangka alih fungsi lahan, persoalannya juga untuk yang dihadapi ini kan adanya alih fungsi lahan yang belum terkendali, terutama untuk wilayah-wilayah barat dengan dinamikanya pembangunan Cisundawu ini. Sundawi juga pengaruh juga dan kita kehilangan areal lahan ya, ditambah Jati Gede ya sekitar 3.000 hektaran lah gitu ya. Dan keberadaan Jati Gede sendiri pengairannya bukan ke Sumedang malah namanya ke kabupaten lainnya. Siap. Kita kehilangan 4-5%. Siap. Hampir 20.000 ton, tapi ya alhamdulillah tetap ya kita masih dalam kondisi ketersediaan mencukupi, bahkan ya tetap saya hitung masih surplus. Oke, Pak Rudi, ada mungkin saran atau himbauan buat para petani Kabupaten Sumedang, entah itu petani padi, jagung dan lainnya, silakan mau disampaikan Pak Rudi. Himbauannya ya untuk para petani, yaitu kekuatan petani sebenarnya ada di kerjasama dalam menghadapi berbagai persoalan ya. Oleh karena itu saya minta perkuat namanya kelembagaan petani, mulai dari kelompok, gapoktan ya. Nah kuncinya di sana Pak, kerjasama antar mereka sehingga mereka punya kekuatan menghadapi persoalan apapun. Kalau bekerja sama ya insya Allah ya semuanya bisa terkendali ya Pak. Iya, karena kuncinya di sana ya.
menghadapi pasar dan sebagainya. Kalau hanya sendiri-sendiri ya tetap posisinya nanti ya bergainingnya masih kecil ya, masing-masing ya. Kalau sebenarnya punya kekuatan petani itu di sana gitu. Seperti itu. Oke, jadi satu sisi petani harus kerjasama dan komunikasi tentunya Pak. Betul, sekarang itu aspek sosialnya lah ya, aspek kelembagaannya yang kita bangun diperkuat gitu ya, sehingga punya manajemen yang lebih baik, tata kelola itu kan ya tata kelola lahan, ya tata kelola tanaman dan tata kelola sumber daya manusia itu ke arah kedepannya seperti itu. Jadi kekuatan petani semuanya di sana. Oke, siap. Siap, Pak Rudi, sukses ya dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang, dan banyak sekali perubahan-perubahan buat para petani. Pak Rudi, terima kasih ya, karena kita ada season lain lagi. Tadi sedikit sudah membahas lah situasi kondisi Sumedang yang mudah-mudahan surplus beras, kemudian kedelai, kemudian ada program-program lain. Selain tadi dijelaskan juga tentang gerakan percepatan olah tanam atau Gispot yang 2020 sudah berlangsung sampai saat ini juga berlangsung. Terima kasih Pak Rudi. Mudah-mudahan sukses ya memimpin Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang. Demikian Porkas TV bincang-bincang langsung dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang, Bapak Insinyur Rudi Suprayogi. Iwan Bahri, Anggi Putra, dan Devi Supadi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.